Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Devas, dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Kinayung Dharma. Kita sekarang berada di video tutorial pijat refleksi. Kita belajar untuk menjadi kompeten supaya dapat bekerja secara profesional. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video yang lalu, yaitu pada langkah yang kedua di dalam membuat diagnosa tradisional pijat refleksi. Video yang lalu itu kita belajar bagaimana cara menggali dan mengumpulkan tanda dan gejala kelainan supaya bisa kita analisa. Nah, pada langkah yang sekarang, langkah yang kedua, kita akan menganalisa tanda dan gejala kelainan dalam perspektif pijat refleksi. Di sini saya ingin memberikan peringatan dan tekanan bahwa kita sedang membicarakan pijat refleksi, bukan metode yang lain. Sehingga nanti ketika kita menganalisa tanda dan gejala kelainan, akan kita analisa menurut teori dan konsep pijat refleksi, bukan menganalisa memakai tanda dan gejala kelainan itu kita analisa memakai akupresur umpamanya atau akupunktur, tetapi kita fokus menganalisa menurut teori dan konsep pijat refleksi relaksasi. Kita akan menganalisa tanda dan gejala kelainan. Apa saja yang akan kita analisa? Yang pertama adalah keluhan utama, itu harus kita bedakan. Berbeda dengan analisa akupresur atau analisa akupunktur. Analisa dari pijat refleksi relaksasi, keluhan utama itu dibedakan menjadi yang pertama adalah gangguan anatomis atau bahasa kerennya itu gangguan muskuloskeletal. Itu berkaitan gangguan pada kulit, tulang, sendi, dan otot. Nah, ini berbeda dengan gangguan yang bersifat sistem organ, umpamanya gangguan patologi fisiologi sistem organ seperti sistem organ urinari, sistem organ respiratori, sistem organ metabolisme. Itu kita gunakan untuk menganalisa. Jadi bukan dianalisa menurut teori akupunktur atau teori akupresur, namun akan kita analisa memakai teori-teori pijat refleksi. Kita bedakan lebih dahulu, itu gangguan anatomis atau gangguan fisiologi patologi organ, atau bahkan ada gangguan campuran. Gangguan campuran itu adalah gangguan muskuloskeletal dan gangguan patologi fisiologi bersama-sama. Nanti akan kita melihat bagaimana contoh gangguan yang campuran itu. Ini analisa yang pertama. Analisa yang pertama adalah membedakan keluhan utama menjadi keluhan bersifat gangguan anatomis atau gangguan fisiologi patologi organ. Lalu yang kedua, kita akan juga menganalisa keluhan tambahan. Keluhan tambahan ini kita analisa dengan membedakan bahwa apakah keluhan tambahan itu searah dengan keluhan utama. Umpamanya, gangguan utamanya itu anatomi, lalu gangguan tambahannya juga anatomi. Itu berarti gangguan searah. Bisa jadi gangguan utamanya itu adalah gangguan fisiologi organ, gangguan tambahannya juga fisiologi patologi organ. Tetapi bisa terjadi bahwa keluhan tambahan itu bersilangan dengan keluhan utama. Contohnya, keluhan utamanya itu anatomi, lalu keluhan tambahannya fungsional organ, atau terbalik. Gangguan utamanya fungsional organ, lalu gangguan tambahannya anatomi. Itu harus kita bedakan lebih dahulu dan kita identifikasikan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai kapan mulai terjadinya keluhan. Yang pertama,
Kalau keluhan itu terjadi kurang dari 3 bulan, biasanya dianggap akut. Tetapi jikalau keluhan itu lebih dari 3 bulan, bisa dianggap kronis. Namun yang penting di sini kita juga menanyakan bagaimana keluhan tambahan dan keluhan utama. Kronologi keluhan utama dan keluhan tambahan itu keluhan utama mendahului keluhan tambahan atau keluhan tambahan mendahului keluhan organ. Pasti ini memberikan pemahaman yang berbeda. Misalkan keluhan utamanya mendahului keluhan tambahan, berarti keluhan utama menyebabkan atau menjalar kepada keluhan tambahan. Kalau keluhan tambahan mendahului keluhan organ, keluhan utama maksud saya, keluhan tambahan itu menjadi sebab yang menyebabkan keluhan utama. Nah, ini kalau kita menganalisa kapan mulai terjadinya keluhan. Yang keempat itu adalah bagaimana mulainya terjadi keluhan. Pertanyaan ini mencoba untuk memahami indikasi dari penyebab atau patogen keluhan itu. Apakah patogen itu bersifat eksternal atau patogen itu bersifat internal? Patogen yang bersifat dari luar atau patogen yang bersifat dari dalam? Kalau patogen bersifat dari luar, tentu penanganannya akan berbeda kalau patogennya itu dari internal. Ini kita bedakan dan kita analisa. Yang kelima itu adalah pertanyaan sudah diobati apa saja. Nah, pertanyaan ini untuk membuat perkiraan. Yang pertama adalah tingkat kebandelannya. Apakah penyakit itu bandel atau penyakit itu ringan? Contohnya, kalau penyakit itu atau keluhan itu sudah diobati dengan berbagai macam pengobatan, mungkin itu tingkat kebandelannya tinggi. Tetapi kalau belum pernah diobati dan diobati secara sederhana, mungkin tingkat kebandelannya berbeda dengan tingkat kebandelan yang sudah diobati kemana-mana dan diobati dengan obat apa saja. Yang kedua, ini juga untuk memperkirakan prognosis suatu gangguan. Apakah prognosis dari gangguan itu baik, artinya kita ada harapan untuk menangani secara baik dengan cepat, ataukah wah ini bandel, ini perlu beberapa seri terapi, atau kita sendiri ragu-ragu. Jadi sudah diobati apa saja itu memberikan pemahaman untuk mengetahui tingkat kebandelannya dan perkiraan prognosis. Mungkin ini bersifat teoritis, kita akan mencoba menggunakan itu untuk menganalisa tanda dan gejala kelainan yang telah kita kumpulkan kemarin. Mari kita akan coba memakai satu persatu. Yang pertama seperti kasusnya dari Mbak Rini. Kalau keluhan Mbak Rini kemarin itu keluhan utamanya adalah nyeri lutut. Nyeri lutut itu kita bedakan, ini gangguan anatomi atau gangguan patologi fisiologi. Kalau saya lebih cepat menyimpulkan ini adalah gangguan yang bersifat anatomis atau gangguan muskuloskeletal. Jadi bisa kita atau saya simpulkan bahwa nyeri lutut itu merupakan gangguan anatomis dan gangguannya pada lutut, zona pokoknya adalah zona lutut. Lalu keluhan tambahan yang kemarin, di dalam catatan kemarin Mbak Rini itu pinggulnya kemeng. Nah, pinggul kemeng ini gangguan anatomis atau gangguan patofisiologi organ. Kalau dengan cepat kita bisa membuat kesimpulan bahwa ini adalah gangguan anatomis. Jadi kita catat bahwa ini gangguan anatomis dan zona pendukungnya atau zona tambahannya itu pada zona sendi pinggul. Lalu kapan terjadinya? Dalam catatan kemarin bahwa keluhan utama itu terjadi sekitar 3 minggu. Kalau 3 minggu berarti di bawah 3 bulan, sehingga bisa disimpulkan bahwa ini adalah gangguan akut. Untuk gangguan
tambahan kemarin tidak ditanyakan sehingga kita tidak bisa menganalisa. Lalu bagaimana terjadinya? Itu untuk mengetahui patogenesisnya. Kemarin dicatat tidak jelas, tetapi berdasarkan perkiraan dan berdasarkan pemahaman, mungkin karena ini terjadi setelah camping. Pada waktu camping ada kemungkinan ada trauma gerak. Ya kita catat aja kemungkinan trauma gerak. Lalu sudah diobati apa saja? Sudah diobati bebok blonyoh dari Mas Widodo. Nah, kalau kita menyimpulkan bahwa Mbak Rini ini sakit nyeri lutut yang pengobatannya masih bebok blonyoh saja, artinya belum begitu terlalu mengganggu dan serius sehingga masih diobati dengan pengobatan yang sederhana. Dengan itu kita bisa menganalisa dan menyimpulkan bahwa prognosisnya itu belum bandel dan prognosisnya baik. Itu untuk studi kasus dari Mbak Rini. Kita lanjutkan, kita analisa studi kasus dari yang kemarin, studi kasusnya Mbah Mio. Agak berbeda dengan Mbak Rini. Catatan dari kasus Mbah Mio, keluhan utamanya itu adalah sulit tidur. Nah, sulit tidur itu coba kita bedakan. Ini gangguan anatomis, muskuloskeletal, atau ini gangguan patologi fisiologi organ. Kita lebih mudah menangkapnya itu adalah gangguan patologi fisiologi organ. Kalau patofisiologi organ, kira-kira organ apa yang terganggu? Dengan berbagai macam literatur, salah satunya adalah kemungkinan itu jantung. Sehingga kita bisa tulis seperti ini, gangguan fungsional organ dengan zona pokoknya adalah jantung. Ya kita nanti bisa diskusikan mengapa jantung. Nah ini pengenalan patofisiologi organ mutlak diperlukan. Lalu keluhan tambahannya itu gemetar dan mudah capek. Gemetar dan mudah capek ini gangguan fungsional patologi organ atau gangguan anatomi. Dengan secara sederhana dan lebih mudah ini bisa menunjuk pada gangguan patologi fisiologi organ, sehingga kita catat ini adalah gangguan fungsi organ. Organ apa yang terganggu? Kemungkinan yang besar adalah gangguan pencernaan karena kekurangan nutrisi dan kekurangan oksigen, itu gangguan pernafasan sehingga mudah capek. Jadi analisa ini mengarahkan kepada gangguan tambahan sebagai gangguan patofisiologi organ pada pencernaan dan pernafasan. Lalu kapan terjadinya? Keluhan utamanya itu terjadi 6 bulan. Berarti ini lebih dari 3 bulan. Kalau lebih 3 bulan bisa dikategorikan sebagai gangguan kronis. Nah, keluhan tambahannya itu malah lebih panjang lagi, 1 tahun. Berarti itu juga masuk gangguan yang bersifat kronis. Ada satu catatan bahwa di sini keluhan tambahan mendahului keluhan organ. Jadi gangguan pencernaan dan gangguan pernafasan itu mengganggu pada gangguan jantung. Gemetar mudah capek menjalar sampai menyebabkan sulit tidur. Itu analisanya. Lalu bagaimana terjadinya? Tidak jelas. Tetapi karena usianya 67 tahun, kita bisa menduga dan menyimpulkan bahwa kinerja organ sudah mulai menurun. Sudah diobati apa saja? Mbah Mio kemarin itu mengatakan bahwa dia pakai diet sop dengan daun sawi, akar wortel, umbi kentang, dan sedikit amis-amisannya itu ceker ayam. Nah, kalau begitu, analisa kita apa? Analisa kita pengobatannya sederhana. Sebetulnya belum bandel, tapi melihat kondisinya Mbah Mio yang tua, ini cukup hati-hati. Apalagi dengan terjadinya tidak jelas secara gradual dan ada kemungkinan kinerja organ menurun, sehingga kesimpulannya adalah ini tidak jelas dan membuat ragu-ragu. Mari kita coba studi kasus yang ketiga. Ya,
kasus tadi kasusnya Kang Guplo. Keluhan utamanya Kang Guplo kemarin adalah pundak dan lehernya itu sakit. Pundak dan leher sakit itu masuk dalam gangguan anatomi, dan zona pokoknya adalah pundak dan zona leher. Namun yang agak membedakan, keluhan tambahannya itu adalah pusing dan kembung. Pusing dan kembung ini bukan gangguan anatomi, tetapi ini lebih mengarah kepada gangguan patologi fisiologi organ. Kita catat bahwa gangguan tambahannya adalah gangguan fungsi organ. Organ apa? Ada perkiraan bahwa itu gangguan pencernaan dan gangguan jantung. Mengapa pencernaan dan jantung? Kita akan belajar patofisiologi organ dan menerapkannya, pengetahuan patofisiologi organ itu pada analisa ini. Kapan terjadinya? Kurang dari 2 bulan. Nah, kalau begitu keluhan utamanya itu bersifat kronis. Maksud saya bersifat akut. Tetapi keluhan tambahannya itu lebih dari 3 bulan, 6 bulan, sehingga keluhan tambahannya bersifat kronis. Lalu kronologinya adalah keluhan tambahan mendahului keluhan utama. Maksudnya keluhan tambahan terjadi lebih dahulu dan menjalar kepada keluhan utama. Gangguan pencernaan dan jantung lalu menjalar sampai kepada anatomi, yaitu pundak, leher, itu kaku. Bagaimana terjadinya? Kemarin karena tiwuk minggat. Jadi ini pacar minggat. Pacar minggat itu menyebabkan gangguan yang bersifat internal. Jadi patogennya itu internal atau emosi. Sudah diobati apa saja? Kemarin hanya cuma dienyet-nyet oleh Mbah Sumo dengan pijat tradisional, sehingga bisa ditulis di sini diobati dengan pijat tradisional. Artinya bisa disimpulkan bahwa ini tidak jelas dan meragukan. Mengapa tidak jelas dan meragukan? Karena ada gangguan anatomi dan gangguan fungsional organ, dan kelihatannya gangguan fungsional organ lebih mendahului dari gangguan anatomi. Nah, semua analisa ini nanti akan kita susun dalam satu susunan struktur diagnosa tradisional untuk landasan kita membuat terapi. Ini yang akan kita bahas dalam video berikutnya, yaitu menyusun tanda dan gejala dalam sebuah struktur diagnosa tradisional, khususnya untuk pijat refleksi. Karena itu jangan sampai tidak ikut yang terakhir, karena kita akan membuat rangkuman dari menggali data, kemudian menganalisa data, terus menyusun data dalam sebuah struktur atau formula diagnosa tradisional pijat refleksi. Nah, sekarang selamat belajar dan sampai bertemu kembali pada video berikutnya, yaitu menyusun tanda dan gejala kelainan dalam sebuah struktur diagnosa tradisional pijat refleksi. Sampai bertemu lagi. Salam.